I've in the shadows, the water's deep, yeah, shallow, but you were there, and everything was beautiful, so precious as can be, like everybody else. Then I felt you closer, then it all got better. You everything is lovely here, and just maybe I'm in love. Can I fall in love again? Maybe you're the one I needed to take it all away, this pain. Can you fall in love with me? Tell me that you care for me. So when I close my eyes, will you be there to let me know that I will be okay? Can I fall in love again this way with you? Halo semuanya, saya Zana Rahma. Di sini kita akan membahas BK17+. Lalu apa sih pengertian dari BK17+ itu? Nah, pola BK17+ adalah program bimbingan dan konseling atau pemberian bantuan kepada peserta didik melalui 6 bidang bimbingan, 9 layanan, dan 6 layanan pendukung yang sesuai dengan norma yang berlaku secara umum. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan arah kerja atau sebagai acuan dan evaluasi kerja sebagai kita guru BK atau konselor untuk membantu peserta didik mengenai pengenalan bakat, minat, dan kemampuannya. Serta melalui layanan tersebut, kita sebagai guru BK dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih pendidikan serta merencanakan karir di masa depan yang akan mereka pilih sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Selanjutnya, mari kita bahas apa saja bidang pengembangannya. Ada 7 bidang loh teman-teman. Sudah ada yang tahu sebelumnya? Langsung saja kita kupas tuntas yuk. Berikut ini bidang-bidangnya. Nah, yang pertama itu ada bidang pribadi. Bidang pribadi merupakan suatu usaha bimbingan dalam menghadapi atau memecahkan masalah pribadi seperti dalam masalah penyesuaian diri, menghadapi konflik dan pergaulan, serta sebagai seperangkat usaha bantuan kepada peserta didik agar dapat menghadapi masalah-masalah pribadi dan sosial serta yang dialaminya. Yang kedua, ada bidang pengembangan hubungan sosial, yang dimana hal ini untuk mewujudkan pribadi yang taat dan takwa, mandiri, serta bertanggung jawab. Nah, yang ketiga ada kewarganegaraan, yaitu yang dimana bimbingan ini untuk membantu peserta didik memahami lembaga, objek, serta tata cara kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Nah, yang keempat atau yang selanjutnya ada bidang pengembangan kegiatan belajar atau bidang belajar. Nah, untuk mewujudkan pribadi yang pekerja, kreatif, dan produktif seperti itu. Yang kelima ada bidang pengembangan karir, yang dimana bidang ini adalah untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan peserta didik tersebut. Selanjutnya ada bidang pengembangan kehidupan beragama, yang dimana hal ini adalah agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan keagamaan. Kemudian hal ini adalah
agar peserta didik memahami dengan baik dan benar tentang ajaran agamanya masing-masing, baik masalah agama yang timbul di lingkungan sosial ataupun sekolah, kemudian keluarga. Nah, kemudian yang terakhir ada bidang pengembangan kehidupan berkeluarga, yang dimana hal ini merupakan usaha bimbingan dalam memecahkan masalah keluarga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Berikutnya kita akan membahas 10 layanan BK. Yang pertama ada layanan orientasi, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari. Hal ini untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru tersebut. Nah, tujuannya adalah agar peserta didik dapat beradaptasi dengan baik dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru itu. Yang kedua, ada layanan informasi, yaitu layanan yang digunakan agar peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti info belajar, pergaulan, karir, pendidikan lanjutan. Nah, tujuannya adalah agar membantu peserta didik mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan dirinya. Nah, yang selanjutnya ada layanan konsultasi, yang dimana layanan yang membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik. Yang keempat ada layanan advokasi, yang dimana layanan yang membantu untuk memperoleh kembali hak-hak keberadaan dan perkembangan yang ada pada diri peserta didik. Ada layanan mediasi, yaitu layanan yang digunakan untuk permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka yang bermasalah tersebut. Ada layanan penempatan dan penyaluran, yaitu pelayanan yang dilakukan untuk memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi. Selanjutnya ataupun program pelatihan, magang, sampai kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya ada layanan penguasaan konten, yaitu layanan yang digunakan untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam penugasan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan diri peserta didik. Tujuannya adalah untuk pengembangan diri. Selanjutnya ada layanan konseling perorangan, yaitu layanan yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung atau secara perorangan untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapinya baik pribadi maupun dari luar. Ada layanan bimbingan kelompok, yang dimana layanan yang digunakan agar peserta didik secara bersama-sama membahas suatu topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosialnya, serta untuk pengembangan pengambilan keputusan ataupun tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Tujuannya adalah agar dalam menemukan topik bahasan tertentu untuk menambah pemahaman peserta didik yang sebelumnya belum mereka ketahui. Ada layanan konseling kelompok, yaitu agar masing-masing kelompok memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok, dengan tujuan agar peserta didik dapat memperoleh kesempatan untuk menyelesaikan masalah pribadinya melalui dinamika kelompok. Selanjutnya, kita akan membahas kegiatan pendukung. Ada banyak loh macamnya. Cus aja yuk kita simak. Mari kita sebutkan. Ada 6 ya teman-teman. Yang pertama itu ada aplikasi instrumentasi, yaitu suatu kegiatan yang berupa pengumpulan data dan keterangan tentang peserta didik dan lingkungannya yang lebih luas, dalam cakupan yang lebih luas seperti itu ya, yang dilakukan baik dengan tes maupun non-tes. Yang selanjutnya ada himpunan data atau pengumpulan data, ialah kegiatan mengumpulkan, menyeleksi, menata dan menyimpan data serta keterangan siswa tersebut. Nah, yang ketiga ada konferensi kasus, yaitu kegiatan bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami oleh peserta didik dalam suatu forum pertemuan. Nah, dalam forum ini dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan penyelesaian masalah seperti itu. Yang selanjutnya atau yang keempat ada kunjungan rumah. Nah, kunjungan rumah di sini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi pemecahan masalah yang dialami peserta didik melalui kunjungan rumah.
Nah, yang selanjutnya ada alih tangan kasus, yaitu kegiatan bimbingan dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas terhadap masalah yang dialami peserta didik dengan memindahkan penanganan ke pihak yang lebih kompeten dan berwenang. Contohnya nih, konselor mengirim klien kepada orang tua, kepala sekolah, ataupun pihak-pihak lain yang lebih profesional dalam bidangnya. Yang terakhir, ada tampilan kepustakaan, merupakan bantuan layanan untuk memperkaya dan memperkuat diri berkenaan dengan permasalahan yang dialami klien untuk mencari dan memanfaatkan sendiri apa saja sih bahan-bahan yang ada di perpustakaan sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu.